Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Ikhwana fiddin, a'azakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir Surat Yunus. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-71 sampai 73 insyaallah ta'ala. Barakallahu fikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba'a Nuhin. Bacakan kepada mereka tentang berita Nabi Nuh. Idz qala liqaumihi, ketika Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah. Wahai kaumku, jika kedudukanku dan peringatanku dengan menggunakan ayat-ayat Allah terasa berat untuk kalian terima, fa'alallahi tawakkaltu, maka hanya kepada Allah aku bertawakal. Fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum, maka bersatulah kalian dalam urusan kalian bersama sekutu-sekutu kalian. Tsumma la yakun amrukum 'alaikum ghummatan tsumma qdu ilayya wa la tundirun. Kemudian jangan sampai urusan kalian samar atas kalian. Kemudian putuskanlah hukuman untukku semampu kalian. Wala tundirun, dan jangan kalian memberi aku kesempatan untuk lolos. Ayat yang ke-72. Fa in tawallaitum, dan jika kalian berpaling, fama sa'altukum min ajr, maka aku tidak meminta upah kepada kalian. In ajriya illa 'alallah, sesungguhnya upahku ditanggung semuanya oleh Allah. Wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku diperintah untuk menjadi orang yang berserah diri. Ayat yang ke-73. Fakadzabuhu fanajjaynahu wa man ma'ahu fil fulki, maka kaumnya mendustakan Nabi Nuh. Lalu kami menyelamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang bersamanya di kapal. Waja'alnahum khalaif, lalu kami jadikan pengganti setelah mereka hancur. Wa aghraqna alladziina kadzdzabu biayatina, dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Fandur kaifa kana akibatul mundari, lihatlah akibat orang-orang yang telah diberi peringatan. Barakallahu fikum. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirihi, yaqulu ta'ala li nabiyhi
Watlu ala qaumika naba'a Nuhin fi da'watihi liqaumihi hina da'ahum ila Allahi muddatan tawilatan famakatha fihim alfa sanatin illa khamsina ama falam yazidhum du'a'uhu iyyahum illa tughyana fatamallalu minhu wasa'im wa huwa alaihi salatu wassalam ghairu mutakassirin wala mutawanin fi da'watihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bacakan kepada kaummu cerita Nabi Nuh ketika mendakwahi kaumnya, ketika Nabi Nuh berdakwah kepada Allah dalam waktu yang sangat lama. Nabi Nuh tinggal di tengah-tengah kaumnya selama 1000 tahun kurang 50 tahun, yakni 950 tahun. Ajakan Nabi Nuh tidak menambah mereka kecuali semakin zalim dan melampaui batas. Mereka merasa bosan dan jenuh dengan dakwah Nabi Nuh. Padahal Nabi Nuh alaihissalatu wassalam bukan termasuk nabi yang malas dalam berdakwah, juga bukan nabi yang lambat dalam mendakwahi mereka. Faqala lahum ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah ay in kana maqami indakum wa tadhkiri iyyakum ma yanfa'ukum bi ayatillah al-adillah al-wadihah al-bayyinah qad syaqqa alaikum wa aduma ladaikum wa aradtum an tanaluni bisu aw taruddul haq fa 'alallahi tawakkaltu ay i'tamadtu 'ala Allah fi daf'i kulli syarrin yuradu bi wa bima atu ilaihi fa hadza jundi wa uddati wa antum fa'tu bima qaddartum alaihi min anwa'il adadi wal udadi فأجمعوا أمركم كلكم بحيث لا يتخلف منكم أحد ولا تدخروا من مجهودكم شيئا وأحذروا شركاءكم الذي كنتم تعبدونهم وتولونه من دون الله رب العالمين ثم لا يكن أمركم عليكم غمة أي مستبها خفية فليكن ذلك ظاهرا علانية ثم اقضوا إلي أي اقضوا علي بالعقوبة والسوء الذي في إمكانكم ولا تنذروني أي لا تمهلوني ساعة من نهار. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, jika kedudukanku dan peringatanku dengan menggunakan ayat-ayat Allah kalian anggap berat, yakni jika kedudukanku di sisi kalian dan peringatanku terhadap kalian tidak bermanfaat untuk kalian, padahal aku sampaikan dengan menggunakan ayat-ayat Allah dengan dalil-dalil yang jelas. Jika hal itu merasa berat atas kalian dan merasa besar bagi kalian, kemudian kalian ingin memberi aku hukuman yang jelek, atau kalian ingin menolak al-haq, maka aku bertawakal kepada Allah. Aku bersandar kepada Allah untuk menolak semua kejelekan yang ditujukan kepadaku dan dengan apa yang aku dakwakan.
maka ini adalah tentaraku dan bekalku. Kalian silakan melakukan apa saja yang kalian mampu dari berbagai macam jumlah tentara dan persiapan-persiapannya. Maka berkumpullah kalian untuk memutuskan perkara seluruhnya. Jangan ada yang ketinggalan walaupun seorang. Jangan pula kalian sembunyikan apa yang kalian inginkan sedikit pun. Bahkan datangkan pula sekutu-sekutu yang kalian sembah, yang kalian bela selain Allah Rabbul Alamin. Kemudian keputusan kalian jangan disamarkan, jangan dikaburkan atau sembunyikan, tapi sampaikan dengan terang-terangan. Kemudian putuskanlah hukuman untukku, yakni putuskan untukku hukuman jika kalian memungkinkan melakukannya. Dan jangan kalian memberi aku kesempatan untuk lari. Yakni jangan kalian memberi aku kesempatan untuk lari walaupun sesaat dari waktu siang. Fahada burhanun qati'un wa ayatun 'azimatun ala sihhati risalatihi wa sidqi ma jaa'a bihi haitsu kana wahdahu la ashirata tahmihi wala junuda tuwihi waqad bada'a qaumahu bitasfihi ara'ihim wa fasadi dinihim wa aibi alihatihim waqad hamalu min bughdhihi wa adawatihi ma huwa a'dhamu minal jibali rawasi wa hum ahlul qudrah wa satwah ya wa hum ahlul qudrati was satwati wa huwa yaqulu lahum ijtami'u antum wa syurakaukum wa man istata'tum wabtu kullama taqdiruna alaihi bil qaid fa'auqi'u bi in qadartum ala dhalik falam yaqdiru ala syai'in min dhalik fa'ulima annahu sadiqu haqqan wa hum al-kadhibuna fima yadda'un. Ini merupakan bukti yang kuat dan tanda yang besar atas kebenaran kerasulan Nabi Nuh dan kejujuran apa yang dibawa oleh Nabi Nuh, yang mana Nabi Nuh sendirian, tidak ada keluarga yang melindunginya, tidak ada tentara-tentara yang melindunginya. Dan sungguh Nabi Nuh telah menunjukkan kepada kaumnya betapa bodohnya pendapat mereka, betapa rusaknya agama mereka, betapa cacatnya sesembahan-sesembahan mereka. Sungguh mereka didorong oleh rasa benci dan permusuhan yang besarnya lebih besar daripada gunung-gunung yang kokoh. Mereka juga orang-orang yang memiliki kekuasaan. Tapi Nabi Nuh tetap berkata kepada mereka, berkumpullah kalian semua dan sekutu-sekutu kalian dan siapa saja yang kalian mampu. Tunjukkan apa saja yang kalian mampu berupa makar jahat. Silakan kalian timpakan makar jahat itu kepadaku jika kalian mampu melakukannya. Tapi ternyata mereka tidak mampu melakukan itu sedikit pun. Maka di sini dapat kita ketahui bahwa Nabi Nuh adalah orang yang jujur, sedangkan mereka adalah orang-orang yang dusta atas apa yang mereka akui. Walihada qala fa in tawallaitum
amma da'autukum ilaih fala mujiba litawlikum li'annahu tabayyana annakum la tuwalluna an batil ila haqq wa innama tuwalluna an haqqin qamatil adillatu ala sihhatih ila batilin qamatil adillatu ala fasadihi. Oleh sebab inilah Nabi Nuh berkata, jika kalian berpaling dari apa yang aku dakwahkan kepada kalian, maka tidak ada alasan bagi kalian untuk berpaling. Karena telah jelas kalian itu tidaklah berpaling dari kebatilan menuju kebenaran. Kalian itu sebetulnya berpaling dari kebenaran yang telah tegak dalilnya dan kebenarannya menuju kepada kebatilan yang telah tegak pula dalil tentang kerusakannya. Wa ma'ahada fama sa'altukum min ajr ala da'wati wa ala ijabatikum fataquluna hadha ja'ana liyakhudha amwalana fatamtani'una li ajli dhalik in ajriya illa 'ala Allah ay la uridu sawaba wal jazaa illa minhu wa aidan fa inni ma amartukum bi amrin wa khalifukum ila diddih bal umirtu an akuna minal muslimin fa ana awwalu dakhilin wa awwalu fa'ilin lima amartukum bih fakadzabuhu ba'dama da'ahum laila wa nahara sirra wa jihara falam yazidhum du'a'uhu illa firara fanajjaynahu wa ma'ahum fil fulki alladhi amarnahu ayasna'ahu bi'ayunina wa qulna lahu idza faraqta an-nur fahbil fiha min kulli zawjayn itsnaini na'am wa ahlaka illa man sabaqa alaihi al-qawl wa man aman fa fa'ala dzalika فَمَرْوَهُ السَّمَاءَ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرَ الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدَسْرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِهْلَاكِ الْمُكَذِّبِينَ. Walaupun demikian, aku tidak meminta kepada kalian upah atas dakwaku atau atas penerimaan kalian terhadap dakwaku. Tapi kalian malah mengatakan orang ini datang kepada kita untuk mengambil uang-uang kita. Lalu kalian melarangnya untuk melakukan dakwahnya dengan alasan semacam itu. Sungguh upahku semuanya ditanggung oleh Allah. Aku tidak ingin balasan kecuali dari Allah. Dan juga aku diperintah. Dan juga aku tidaklah memerintah kalian dengan perintah, kemudian aku melanggarnya sendiri. Bahkan aku diperintah untuk menjadi orang-orang yang berserah diri. Aku adalah orang yang pertama kali masuk dan aku adalah orang yang pertama kali melakukan apa yang aku perintahkan kepada kalian. Namun mereka mendustakan Nabi Nuh setelah Nabi Nuh mendakwahi mereka malam dan siang, sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Dakwah Nabi Nuh tidak menambah mereka kecuali malah lari. Maka kami selamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang bersamanya dalam kapal yang kami perintahkan Nabi Nuh untuk membuatnya dengan pengawasan mata kami. Dan kami katakan kepada Nabi Nuh, jika air telah memancar dari permukaan bumi, maka bawalah dengan kapal itu setiap sepasang dari hewan. Dan akan binasa kecuali orang-orang yang telah ditetapkan oleh ucapanku dan telah beriman. Maka Nabi Nuh melakukan itu.
Lalu Allah memerintahkan langit untuk menurunkan hujan yang deras. Dan Allah pancarkan semua mata air bumi. Kemudian semua air persatu bertemu dengan perintah yang telah ditakdirkan oleh Allah. Maka kami bawa Nabi Nuh di atas kapal yang memiliki papan. Nah, kapal itu berlayar dengan pengawasan kami. Dan kami jadikan pengganti-pengganti di muka bumi. Setelah kami hancurkan orang-orang yang mendustakan Nabi Nuh. Thumma barakallahu fi dzurriyyatihi wa ja'ala dzurriyyatahu humul baqin wa nasarahum fi aqtaril ardi wa harqna alladziina kadzdzabu bi ayatina ba'da dzalikal bayani wa iqamatil burhani fanzur kaifa kana aqibatul mundirin kaifa aqibatul mundarin wa huwa al-halakul mahzi wal la'natul mutatabi'atu 'alaihim fi kulli qarnin yakni ba'dahum la tasma'u fihim illa lawma wa la tara illa qadhan wa damma falyahdir haula'il muqaddibun ayyakhila bihim ma khalla bi ulaika al-aqwam al-muqaddibin min al-halak wal khizyi wan nikali. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi barakah keturunan Nabi Nuh. Allah jadikan keturunan Nabi Nuh tersisa di muka bumi, tidak tertelan banjir. Kemudian kami sebarkan keturunan Nabi Nuh di seluruh penjuru bumi. Dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Setelah penjelasan itu dan setelah tegaknya bukti, maka lihatlah akibat orang-orang yang telah diberi peringatan, yakni kehancuran yang hina dan laknat yang terus-menerus mereka dapatkan setiap generasi yang datang setelah mereka. Engkau tidak mendengar tentang mereka kecuali celaan, dan engkau tidak melihat kecuali celaan. Maka hendaknya orang-orang yang mendustakan dakwah berhati-hati mendapatkan apa yang telah didapatkan oleh kaum yang mendustakan itu berupa kehancuran, kehinaan dan hukuman. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, setelah kita membaca ayat yang ke-71 hingga 73, berikut penjelasan dari Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya. Maka di sini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Fiha fawaid. Al-faidatul ula. Fihi dalilun ala nubuwati wa risalati Nuhin alaihi salam. Fihi dalilun ala nubuwati wa risalati Nuhin alaihi salam. Naam. Wa huwa qauluhu ta'ala watlu alaihim naba'a Nuhin. Wa huwa qauluhu ta'ala watlu alaihim naba'a Nuhin. Nah, di dalamnya terdapat dalil tentang kenabian dan kerasulan Nuh alaihi salatu wassalam, yakni di dalam firman Allah Ta'ala watlu alaihim naba'a Nuhin, bacakan kepada mereka berita tentang Nabi Nuh. Jadi firman Allah Ta'ala ini menunjukkan bahwa Nabi Nuh itu ialah Nabi dan Rasul alaihi salam. Naam. Al-faidatu ats-tsaniyah, Nuhun alaihi salam awwalur rusul ba'athahu Allahu ila ahlil ardi. Nuh alaihi salam adalah
Rasul yang pertama yang Allah utus untuk berdakwah kepada penduduk bumi. Bainahu wa baina Adam salasatu qurunin kulluhum alal Islam wat tauhid. Jarak antara Nabi Nuh dan Nabi Adam itu ialah 3 abad. Semuanya berada di atas Islam dan tauhid. Bainahu wa baina Adam salah satu qurunin kulluhum alal islami wat tauhidi. Jadi Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu jaraknya 3 abad. Nah, kalau diartikan 3 abad berarti 300 tahun. 1 abad 100 tahun. Berarti 3 abad 300 tahun. Dalam masa itu manusia semuanya berada di atas Islam dan tauhid. Penyimpangan, kesyirikan baru terjadi pada zaman siapa ini? Nabi Nuh alaihissalam. Itulah sebabnya beliau adalah Rasul yang pertama kali yang Allah utus kepada penduduk bumi. Nah, barakallahu fikum. Al-faidatu ats-tsalitsah. Faidah yang ketiga. Makasa Nuhun fi qaumihi alfa sanatin illa khamsina ama yad'uuhum ila ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Makasa Nuhun fi qaumihi alfa sanatin illa khamsina aman yad'uuhum ila ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Nabi Nuh tinggal di tengah-tengah kaumnya selama 1000 tahun kurang 50 tahun, yakni 950 tahun. Mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak ada sekutu baginya. Nah, ini waktu yang sangat apa ini? Lama. 950 tahun itu lama. Nah, sudah kalau sekarang orang bosan hidup ya, umur 70 tahun saja sudah merasa banyak makan garam. Dan merasa apa ini? Sudah bosan dengan kehidupan ini. Sudah merasakan pahit manisnya kehidupan. Padahal masih umur berapa? 70 tahun. Nah ini 950 tahun. Lama. Nah, muddatun tawilah. Waktu yang sangat lama. Nah, taib. Ada yang bertanya, apakah Nabi Nuh itu Nabi yang paling panjang umurnya? Atau ada Nabi lain yang lebih panjang umurnya selain beliau? Barakallahu fikum, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Yang penting beliau itu umurnya panjang. Tidak penting untuk mengetahui siapa Nabi yang paling panjang umurnya. Ya, yang penting umurnya Nabi Nuh itu apa ini? Sangat panjang. Enggak ada nasnya. Jadi enggak usah apa ini terlalu dalam untuk menelusurinya. Karena diutusnya Nabi dan Rasul itu yang paling penting ialah untuk diikuti petunjuk dan jalannya. Bukan untuk diketahui berapa umurnya. Ya. Nah, yang jelas umurnya Nabi Nuh sangat
panjang. Al-faidatu ar-rabi'ah, faedah yang keempat. Sabru Nuhin alaihi salam ala adza fi sabili da'wah. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwasanya Nabi Nuh itu sangat sabar dalam menghadapi gangguan-gangguan ketika berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bayangkan 950 tahun Nabi Nuh terus menerus berdakwah kepada kaumnya, laila wa nahara, siang malam, sirra wa jihara, sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Nah, falam yazidhum du'auhu iyyahum illa tughyana. Tapi ternyata semakin lama mendakwahi kaumnya, itu kaumnya semakin menjadi-jadi dalam mengganggu Nabi Nuh. Nah, sehingga walaupun Nabi Nuh dakwanya dalam waktu yang sangat lama, kaumnya yang ikut beriman kepada beliau sangat sedikit. Baik. Al-faidatu al-khamisah. Sidqu Nuhin alaihi salam fi da'watihi wa ikhlasuhu fiha. Nabi Nuh alaihi salam jujur dalam berdakwah dan ikhlas dalam berdakwah. Jujur dalam arti beliau menyampaikan apa adanya, tanpa tendeng aling-aling. Walaupun dimusuhi, walaupun diancam, beliau tetap jujur dalam menyampaikan dakwahnya tanpa basa-basi. Dan beliau sangat ikhlas dalam berdakwah. Beliau mengatakan, fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajr in ajriya illa 'ala Allah. Kalau kalian tidak mau mengikuti dakwahku, maka ketahuilah aku tidak minta upah sama kalian. Upahku semuanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau giat dan semangat berdakwah dalam waktu yang lama, tidak diupah oleh kaumnya, malah diganggu, malah ditentang. Tapi tetap beliau ikhlas dalam berdakwah. Itu yang harus kita contoh. Jadi jangan melihat fasilitas yang diberikan. Kalau fasilitasnya segar, dia semangat dalam dakwah. Tapi kalau garing alias kering, langsung loyo. Dakwah itu perjuangan, ya ikhwah. Bukan kesenangan duniawiyah. Dakwah butuh kejujuran dan keikhlasan. Contohlah Nabi Nuh. Jangan mudah mengeluh. Baru dipasang untuk berdakwah dapat 1 bulan. Sudah mengatakan, Ustaz, gak ada yang mau ta'awun sama kita. Kita sendirian. Yang taklim cuma 1, 2, 3. Gak sampai 4, 5, 6. Apalagi 7, 8, 9. Anak pindah saja Ustaz. Awal musta'an. 1 bulan sudah apa ini? Mengeluh. Tidak ada yang ta'awun sama dia. Tidak ada yang mau taklim sama dia. Kecuali 1, 2, 3. Langsung. Tidak mau lagi berdakwah di sana. Lebih lama mana?
1 bulan sama 950 tahun. Nah, kalau dia bilang lebih lama sebulan. Sebulan terasa 1000 tahun. Nah, baik, ini orang memang tidak tahu diri ya. Nah, kalau sebulan terasa 1000 tahun, maka 950 tahun terasa berapa tahun? Nah, ya kan? Nah, begitu. Intinya engkau tidak sabar, tidak ikhlas dalam berdakwah. Nah, hanya karena engkau dapat tempat yang kering, bukan dapat tempat yang apa ini? Basah dan subur. Nah, baik. Nah, ini nasihat untuk calon-calon dai dari para santri ya, nah, yang akan diterjunkan dakwah tahun ini, barakallahu ya. Nah, baik di luar pondok atau di pondok ya. Nah, ikhlas ya. Nah, ikhlas, jangan melihat fasilitas. Nah, memang saya terus terang tak tanyakan sama orang yang minta ini nanti tiap bulan dapat apa? Tak tanyakan, saya pengen tahu. Nah, ternyata semua jawabannya membuat saya lega. Nah, tempat-tempat itu lebih subur, lebih basah daripada tempat ini. Ya, jadi yang ditugaskan di luar pondok ternyata dapat tempat-tempat yang subur dan basah daripada di sini, panas kering. Nah, barakallahu. Kalau sampai ada berita mereka mengeluh, nah, tanah kering fasilitas, nah, memang dia nggak ikhlas, nggak sabar. Dah, kamu di rumah saja tidur, nah, nggak pantas jadi dai. Nah, percuma menimba ilmu banyak-banyak kalau cuma ingin itu tujuannya, ya. Nah, seperti itu. Barakallahu. Al-faidatu as-sadisah. Faedah yang ke-6. Man tawakkala 'ala Allah fa huwa hasbuhu wa yahfaduhu min kulli su'in. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya dan akan menjaganya. Wa yahfaduhu min kulli su', menjaganya dari setiap apa ini? Kejelekan. Nabi Nuh alaihissalam itu diancam sama kaumnya, mau dibunuh, ya. Nah, mau diberi hukuman yang berat kalau tidak menghentikan dakwahnya. Maka Nabi Nuh dengan jujur mengatakan, sudah kalian rapat ijtima, jangan sampai ada yang tidak ikut. Semuanya ikut, termasuk sesembahan kalian selain Allah, ajak juga di situ. Nah, kalau mau bisa bicara, ya. Nah, dah putuskan hukuman yang pantas untuk saya. Nah, langsung putuskan dan jangan memberi saya kesempatan untuk kabur, walaupun sesaat dari waktu siang. Nah, aku bertawakal kepada Allah. Nah, ditantang semacam itu. Maka atas kehendak Allah, mereka tidak berhasil mencelakai Nabi Nuh alaihissalam walaupun sedikit. Maka sebaliknya, Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan mereka karena sudah keterlaluan. Sudah semakin lama semakin keterlaluan. Nabi Nuh bukan nabi pemalas dalam berdakwah, juga bukan nabi yang lambat dalam berdakwah. Lama dan sangat sabar. Tapi seperti itu yang diterima dari kaumnya. Mereka mendustakannya, bahkan mengancam dengan ancaman yang jelek kepada Nabi Nuh. Akibatnya, fandur kaifa kana akibatul mundarin. Allah pun tidak memberi mereka kesempatan untuk kabur. Semuanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam banjir besar. Barakallahu. Tidak tersisa kecuali Nabi Nuh dan orang-orang yang bersama
Nabi Nuh. Barakallahu fikum. Al-faidatu as-sabi'ah. Anna Allah Ta'ala yunji Nuhan wa man ma'ahu fil fulki wa aghraqa alladhina kadzabu bi ayatillah wa la yatruku ahadan minhum. Anna Allah Ta'ala yunji Nuhan alaihi salam wa man ma'ahu fil fulki wa aghraqa alladhina kadzabu bi ayatillah wa la yatruku ahadan minhum. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Nuh alaihi salam dan orang-orang yang bersamanya, dan Allah menenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan tidak meninggalkan mereka satu pun atau seorang pun. Semuanya tenggelam. Jadi banjir tadi betul-betul banjir yang sangat besar, ya. Allah turunkan hujan yang deras dari langit, kemudian Allah pancarkan semua mata air bumi, kemudian semuanya bersatu padu sehingga airnya melimpah. Bahkan banjir itu sampai mencapai puncak gunung. Tidak ada yang selamat dari banjir itu kecuali Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman bersamanya. Termasuk anaknya Nabi Nuh yang kemudian melarikan diri naik ke gunung untuk menyelamatkan diri. Tapi karena memang Allah sudah menakdirkan semuanya akan ditenggelamkan dan tidak disisakan seorang pun, anaknya Nabi Nuh juga apa ini? Tenggelam, terseret banjir dari puncak gunung. Baik. Al-faidatu as-saminah, faedah yang ke-8. Baik. Al-murad bi ghummah. Al-murad bi ghummah fi qouli ta'ala thumma la yakun amrukum alaikum ghummah. Fi qouli ta'ala thumma la yakun amrukum alaikum ghummah. Fihi qaulani. Jadi yang dimaksud dengan ghummah di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, thumma la yakun amrukum alaikum ghummah, ada dua pendapat. Al-awwal, la yakun amrukum maktuman. La yakun amrukum maktuman. Qalahu Ibnu Abbas. Yang pertama, artinya ialah maktuman. Ghummah itu maktuman, disimpan. Maksudnya keputusan untuk mencelakai Nabi Nuh jangan sampai disimpan-simpan, ya. Umumkan secara terang-terangan. Itu ya dimaksud semalam yakun amrukum alaikum ghummah. Ini pendapat Ibnu Abbas. Asani, ghumman alaikum kama taqulu kurbun wa kurbatun. Qalahu Ibnu Qutaibah. Jadi ghummah itu artinya ghumman alaikum, yakni samar atas kalian. Seperti engkau mengatakan kurbun dan kurbatun. Ini pendapat Ibnu Qutaibah. Jadi kurbun dan kurbatun itu sama. Sebagaimana ghummatun dan ghummun itu sama. Yakni artinya apa ini? Samar. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, kesalahan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu